Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bagian 2 akan mempresentasikan mengenai pasar saham internasional pendanaan melalui saham dan perbedaan institusional. Baik, kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Chandra Wijaya dengan NIM belakang 168. Yang kedua ada Salis Mahareja dengan NIM belakang 175. Selanjutnya ada Salsa Dwi Rahayu dengan NIM belakang 238. Lalu ada Reja Frandika dengan NIM belakang 240. Lalu ada Fahmi Nur Solihat dengan NIM belakang 241. Dan ada Siti Marsya dengan NIM belakang 264. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah latar belakang. Pasar keuangan internasional bukanlah merupakan hal asing lagi dalam hubungan ekonomi internasional. Yang jelas adalah bagian penting dalam transaksi keuangan antar negara. Dengan adanya pasar keuangan internasional, tentunya mempermudah aliran pertukaran falas dan modal. Pada suatu titik ekstrim di mana transaksi internasional dilarang, kreditor dan investor akan dipaksa untuk menyalurkan dananya di dalam negeri. Pada titik ekstrim yang lain, keberadaan pasar sempurna tanpa hambatan di pasar keuangan dan pasar kekayaan real akan menyebabkan kreditor dan investor melakukan transaksi dalam suatu pasar tunggal dan terintegrasi. Dalam kondisi ekstrim semacam ini, pasar keuangan akan berintegrasi secara internasional sampai suatu tingkat di mana tidak ada suatu peluang pasar yang hanya khusus ada di suatu negara. Adanya pasar kekayaan real yang terintegrasi sempurna akan menyebabkan siklus ekonomi di semua negara akan bergerak dalam arah yang sama. Beberapa rintangan menghambat pasar kekayaan real dan finansial untuk terintegrasi secara penuh, seperti perbedaan pajak, bea masuk, kuota, ketidakleluasaan tenaga kerja untuk berpindah, perbedaan budaya, perbedaan laporan keuangan, dan biaya mentransfer informasi yang substansial antar negara. Meskipun demikian, rintangan-rintangan ini dapat pula menciptakan peluang yang unik bagi pasar tertentu, sehingga menarik pasar kreditor dan investor internasional. Dalam makalah ini, kami mencoba untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pasar keuangan internasional, yang tentunya kami dalam pembahasan tersebut masih jauh dari kata sempurna. Namun, kami berharap dengan adanya makalah ini, kita dapat lebih memahami tentang pasar keuangan internasional itu sendiri. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama, bagaimana penjelasan mengenai pendanaan melalui saham dalam saham internasional. Yang kedua, bagaimana perbedaan institusional dalam saham internasional. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pendanaan melalui saham dalam saham internasional. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan institusional dalam saham internasional. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan dalam hal pendanaan perusahaan. Namun di sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Terdapat berbagai pengertian saham yang disampaikan oleh para ahli. Adapun menurut Rusdin, tahun 2008, saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas perusahaan dan aktiva perusahaan. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Saham berwujud lembaran kertas yang menyatakan bahwa namanya yang tercantum dalam lembaran tersebut merupakan pemilik yang sah dari suatu perusahaan dengan persentase sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Berikutnya, terdapat dua jenis saham berdasarkan prioritas pembagian dividen, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan saham di mana dividen akan dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba. Dan saham preferen adalah jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan, di mana pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan. Pasar saham adalah pasar yang mengadakan penjualan dan pembelian saham. Kegiatan di dalam pasar saham melibatkan penjual saham, pembeli saham, serta lembaga dan pekerja yang memiliki kepentingan terhadap saham yang diperjualbelikan.
Pihak utama yang terlibat dalam pasar saham adalah investor, spekulan, dan pemerintah. Masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, tetapi tujuan utamanya sama, yaitu memperoleh laba maksimum melalui analisis fundamental maupun analisis teknikal. Pihak lain yang juga berkepentingan di dalam pasar saham ialah emiten, penjamin emisi, dan pialang. Selanjutnya, pasar saham internasional terdiri dari semua saham yang dibeli dan dijual di luar negeri penerbit saham tersebut. Perusahaan dan pemerintah sering menjual saham di pasar saham internasional. Pembeli saham mencakup perusahaan lain, bank, reksadana, dana pensiun, dan investor perorangan. Dalam pasar saham internasional, terdapat 8 negara yang mempunyai pasar saham terbesar, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Jepang. Kedelapan negara ini merupakan 8 besar pasar saham pada akhir abad ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Nur. Dengan NIM akhir 241, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu pembahasan. Langsung aja, yang pertama ada pendanaan melalui saham. Pendanaan merupakan dorongan berbentuk modal dana dari penyandang dana sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, maupun kebutuhan perusahaan lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pendanaan merupakan penyediaan dana yang bersumber dari utang lain untuk menyelesaikan utang yang satu atau sebelum jatuh tempo dengan kondisi yang lebih menguntungkan, misalnya dengan menerbitkan obligasi. Sumber pendanaan umumnya ada dua, yaitu pendanaan utang ataupun pendanaan ekuitas atau saham. Pendanaan ekuitas atau yang dikenal dengan equity financing adalah penanaman modal lewat penjualan saham di perusahaan. Pendanaan ekuitas juga dikenal dengan pendanaan eksternal seperti pelaku pemegang saham. Intinya, pembiayaan ini melibatkan pihak lain dari luar perusahaan. Sumber pendanaan ini seperti layaknya menerima investor, sebagai gantinya investor akan memperoleh bagian dari saham perusahaan dan perusahaan tidak mempunyai kewajiban mengembalikan modal yang dipinjam. Semakin besar dana yang disuntikan, maka semakin besar pula kontrol untuk perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada cross-listing. Menurut Christine et al. 2018 menjelaskan, cross-listing merupakan pencatatan saham perusahaan pada satu atau lebih bursa asing selain bursa domestiknya. Menurutnya, terdapat lebih dari 3.000 perusahaan asing melakukan cross-listing di lebih dari 40 bursa saham. Bursa saham yang dijadikan tujuan sebagai cross-listing adalah bursa saham dengan tingkat likuiditas lebih tinggi dari bursa domestiknya. Lalu, karakteristik perusahaan cross-listing. Karakteristik perusahaan berubah sesudah cross-listing. Perusahaan dituntut untuk memenuhi standar ketat yang diterapkan oleh Bursa Efek negara tujuan, seperti adanya transparansi informasi, standar akuntansi lebih tinggi, perlindungan hukum untuk investor, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, karena investor merasa aman untuk menginvestasikan dananya. Adanya peningkatan kepercayaan berdampak pada peningkatan valuasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada cross-listing berdasarkan kepemilikan saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan aset. Pemegang saham berarti memiliki aset atau perusahaan. Kepemilikan saham bisa berbentuk dalam kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik.
Dalam cara pertama, seseorang yang mempunyai dana menempatkan dana tersebut pada suatu perusahaan melalui bentuk penyertaan. Dengan bentuk tersebut, dia memiliki perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan kecil atau yang sedang tumbuh menggunakan cara tersebut. Perusahaan besar pun dapat memanfaatkan cara tersebut, dan perusahaan besar bisa terhindar dan keharusan disclosure karena penyertaan semacam itu tidak melibatkan publik. Cara kedua, kepemilikan publik atau masyarakat luas lebih banyak digunakan oleh perusahaan besar. Perusahaan besar bisa menjual sahamnya ke publik melalui pasar keuangan tertentu, misalnya bursa efek. Jika publik membeli, maka publik tersebut memiliki perusahaan tersebut. Nah, cara kedua memiliki keuntungan karena dengan cara tersebut perusahaan bisa mengumpulkan dana yang lebih besar. Saham kemudian bisa diperdagangkan di bursa efek yang berarti meningkatkan likuiditas kepemilikannya. Keuntungan cross listing antara lain menurut Memdu 2003, yang pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan, yang kemudian bisa meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan. Lalu yang kedua meningkatkan basis investor sehingga bisa meningkatkan likuiditas saham. Yang ketiga meningkatkan reputasi serta pengenalan perusahaan di mata publik asing. Yang keempat, menetapkan basis untuk tujuan strategis seperti pembelian atau penggabungan dengan perusahaan lain di luar negeri. Yang kelima, untuk perusahaan di negara kecil, dana dari luar negeri bahkan merupakan keharusan. Yang keenam, mengeluarkan saham di bursa luar negeri bisa menurunkan kerawanan terhadap risiko politik. Baik, saya Chandra Wijaya dan saya melanjutkan presentasi dari teman saya atau rekan saya. Di sini ada slide 17, ada ADR, American Depository Receipts. ADR dikembangkan karena kerumitan yang terlibat dalam pembelian saham di luar negeri dan kesulitan yang terkait dengan perdagangan pada harga dan nilai mata uang yang berbeda. Perusahaan pendahulu JP Morgan, GPM, Guaranty Trust melopori konsep ADR pada tahun 1927. Ia menciptakan dan meluncurkan ADR pertama, memungkinkan investor AS untuk membeli saham pengecer Inggris yang terkenal Selfridges dan membantu toko serba ada yang mewah memasuki pasar global. ADR terdaftar di New York Stock Exchange. Untuk di slide 18 yaitu kelebihan dan kekurangan ADR. Untuk kelebihannya yaitu ada 4. Yang ke-1 memudahkan dilacak dan diperdagangkan. Yang kedua tersedia melalui US brokers. Yang ketiga dalam mata uang dolar. Yang keempat, yang terakhir yaitu menawarkan diversifikasi portofolio brokers. Untuk kekurangannya ada 4. Yang ke-1 yaitu bisa menghadapi pajak berganda. Kedua yaitu pilihan perusahaan terbatas. Yang ketiga yaitu ADR yang tidak disponsori mungkin tidak sesuai dengan SEC. Yang terakhir yaitu investor mungkin dikenakan biaya konveksi mata uang. Selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marsya Syafina Aulia Putri dengan NIM belakang 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan institusional. Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam manajemen perusahaan. Kelompok pemegang saham ini merupakan outsider ownership yang ada di perusahaan. Mereka merupakan kelompok pemegang saham dari kalangan institusi lain yang ikut memiliki saham. Nah, di dalam perbedaan institusional ada dua jenis transaksi. Yang pertama yaitu ada market order. Market order adalah pilihan yang aman untuk saham dengan kapitalisasi yang besar karena sangat liquid atau gampang diperjualbelikan. Banyak pembeli atau penjual yang minat dengan aset saham kapitalisasi pasar yang sangat besar.
sehingga kemungkinan besar investor bisa mendapatkan harga yang mendekati harga terakhir di pasar. Market order adalah jenis transaksi yang paling umum dilakukan di pasar saham. Ini adalah pilihan default di sebagian besar halaman transaksi broker online. Nah, di sini market order itu memiliki kelebihan, yaitu jika kamu menggunakan aplikasi trading online yang disediakan broker, saat mengklik tombol beli atau jual akan muncul formulir pemesanan yang harus diisi pengguna. Ada beberapa pertanyaan juga yang muncul seperti apakah kamu membeli atau menjual saham, berapa banyak saham, dan jenis saham, dan jenis harganya. Nah, jenis harga default umumnya adalah harga pasar. Nah, market order memungkinkan transaksi dieksekusi secepat mungkin pada harga yang diminta saat ini. Market order juga merupakan opsi dengan harga terendah. Nah, namun market order juga memiliki kelemahan, yaitu kurang dapat diandalkan saat memperdagangkan investasi yang kurang liquid, seperti saham berkapitalisasi kecil di perusahaan yang tidak jelas atau bermasalah. Saham-saham jenis ini diperdagangkan tipis sehingga bid-ask spread-nya cenderung lebar. Bid-ask spread adalah perbedaan antara harga tertinggi yang tersedia dibayar pembeli untuk sebuah aset di pasar dan harga terendah yang tersedia diterima penjual. Kondisi ini mengakibatkan market order terisi dengan lambat dan harga yang dapat mengecewakan. Lalu selanjutnya, yang kedua itu adalah limit order. Limit order adalah arahan untuk menjual atau membeli aset pada harga tertentu atau dengan harga yang lebih baik. Pembelian limit order akan dilakukan hanya ketika harga aset telah mencapai harga limit atau lebih terendahnya. Sedangkan penjualan limit order dilakukan ketika harga telah mencapai harga limit atau lebih tingginya. Nah, limit order juga memiliki kelebihan. Yang pertama, jika saham diperdagangkan tipis atau sangat fluktuatif harganya, investor dapat mengatur waktu penjualan untuk kenaikan harga berikutnya. Yang kedua, jika investor telah menentukan harga yang dapat diterima sebelumnya, limit order akan siap dan menunggu. Catatan, jangan centang opsi atau good for day bila kamu menggunakan aplikasi trading online, kecuali jika kamu ingin pemesanan tersebut hilang pada penutupan sesi perdagangan. Lalu, selain itu, ada pun kelemahan dari limit order, yaitu yang pertama, beberapa broker mengenakan biaya lebih tinggi untuk transaksi yang melibatkan limit order. Yang kedua, lebih rumit dieksekusi daripada market order. Dan yang ketiga, beresiko jika harga pasar yang sebenarnya tidak pernah jatuh dalam pedoman limit order investor mungkin gagal dieksekusi. Selanjutnya, pada Bursa Amerika Serikat, setiap saham mempunyai agen yang bertugas untuk memasarkan saham tersebut, yaitu membuat saham tersebut liquid atau disebut juga sebagai market maker yang dinamakan sebagai spesialis. Spesialis tersebut mempunyai tugas resmi bertanggung jawab terhadap pasar yang liquid, biaya transaksinya rendah, fair, dan teratur. Untuk melaksanakan tugas tersebut, spesialis harus memegang kurs jual beli tertentu di mana dia harus bersedia melakukan transaksi, menjual kurs jual atau membeli dengan kurs beli berdasarkan kurs yang ditetapkan tersebut. Setiap spesialis mempunyai beberapa saham, tetapi setiap saham mempunyai satu spesialis. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reja Frandika dengan NIM belakang 240. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya, yaitu untuk bab 4. Bab 4 ini ada penutup. Nah, pada bab 4 ini di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami bahas, yaitu mengenai pendanaan melalui saham perbedaan institusional. Nah, perusahaan multinasional bisa memperoleh dana itu dari pasar saham luar negeri. Nah, dengan cara menerbitkan sahamnya di bursa keuangan di luar negeri. Nah, lalu ada cross listing, yaitu mempunyai beberapa keuntungan seperti meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, di samping itu juga memiliki kerugian seperti disclosure yang lebih ketat. Nah, jika perusahaan domestik menjual saham di bursa keuangan luar negeri, kemungkinan besar bukan saham asli yang diperjualbelikan, melainkan ADR, yaitu American Depository Receipts. Nah, yang diperjualbelikan. Nah, bagi investor ada beberapa keuntungan dengan melakukan investasi pada ADR. Nah, bursa keuangan negara-negara di dunia itu mempunyai desain perdagangan yang berbeda-beda.
Desain mekanisme perdagangan pada dasarnya ada dua, yaitu sistem agen dan sistem dealer. Dari dua sistem tersebut, nah itu tuh kombinasi desain perdagangan yang bisa dibuat. Model eksekusi transaksi bisa dibuat berdasarkan pelanggan continue atau pelanggan call. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas mengenai pendanaan melalui saham perbedaan institusional ini. Nah, hal ini itu tidak hanya penting bagi diri kita sendiri, melainkan untuk pembelajaran yang bermanfaat juga gitu bagi kehidupan kita di masa depan. Nah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan bagi audiens sekalian. Dengan ini, presentasi ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.